Best 95,7 FM Radio Mahasiswa. Nah, kali ini nih kita tuh mau ngomongin ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dan ngomongin perjuangan atau ngomongin awal dari perjuangan masuk kuliah ya dari sekolah Banten. Nah ini kita sudah bersama dengan saudari saya, mungkin kita kenalan dulu kali ya biar enak gitu nantinya. Boleh, biar teman-teman juga iya, biar tahu juga tahu nih. Ya mungkin dari ini boleh? Oke, kenalin, nama aku Kodaria. Aku dari 6 bersaudara. Sekarang alhamdulillah sedang belajar di kampus jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah. Wah, ini anak keberapa nih kalau boleh tahu dari 6 saudara nih? Aku anak ketiga Kak dari 6 bersaudara, dan alhamdulillah salah satu keluarga aku cuma aku yang kuliah. Wih, keren banget nih teman-teman semua, bisa jadi motivasi ya nih. Sebenarnya motivasinya apa sih nih buat melanjutkan kuliah nih, bisa sampai mau gitu ya mengangkat derajat keluarga, ini keren banget sih. Gimana Kak? Motivasi aku sih sebenarnya ingin mewujudkan cita-cita dengan cara bisa bermanfaat gitu bagi orang banyak, bisa sharing-sharing ilmu, bisa membagikan ilmu saya gitu dengan cara ya saya terus aja gitu belajar, karena emang tugasnya kita itu kan untuk belajar gitu kan sampai kita meninggal dunia gitu kan, sampai kita dipanggil oleh Allah. Banget. Nah, ini kalau boleh tahu nih sekolahnya waktu SMA atau apa nih? SMA atau MA atau apa nih? Oh, saya dari MA Kak. Awalnya sih dari SMP, SMP. Awalnya tuh ceritanya nggak dibolehin nih di MA karena apa? Karena kan nggak balance gitu. Bisa dari SMP ke SMA, tapi ke MA maksudnya ke Madrasah Aliyah. Tapi karena emang tekad aku yang kuat, bisa meyakinkan kedua orang tua dan juga keluarga, sehingga saya bisa melanjutkan sekolah menengah atasnya itu di Madrasah Aliyah gitu. Motivasinya itu salah satu alasannya yaitu saya ingin belajar di jurusan keagamaan, karena di SMA itu nggak ada jurusan keagamaan. Jadi saya pikir saya harusnya ke sekolah Madrasah Aliyah nih, bukan di SMA gitu kan. Karena emang di Madrasah Aliyah ini selain kita dapat pengetahuan umumnya, pengetahuan sosial, kita juga mendapatkan ilmu agama. Betul banget dong. Ya, jadi itu juga bisa membantu kedua orang tua saya gitu kan, untuk meringankan beban kedua orang tua saya, yaitu kewajibannya kan untuk untuk mengajarkan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu agama kepada anaknya gitu. Dan dari situ saya ingin membantu kedua orang tua saya yang emang sibuk gitu kayak dalam urusan mencari nafkah gitu. Untuk ayah saya mencari nafkah untuk anak gitu kan, begitu sebaliknya gitu kan, ibu saya juga sama mengurus rumah tangga gitu. Jadi dengan itu saya inisiatif, saya ingin melanjutkan sekolah menengah atasnya di Madrasah Aliyah begitu. Nah, waktu di MA nih jurusannya itu IPA atau IPS nih biasanya? Ada nggak? Ada di MA itu, kata aku kan tadi bilang 3, pengetahuan umumnya itu IPA dan IPS. Nah, salah satu alasan terkuat biar aku diizinin itu aku ikut itu jurusan keagamaan. Jadi di sana kan IPA itu namanya MIA, IPS itu IIS, kan MIA itu kan matematika ilmu alam, IIS ilmu sosial, dan apa tadi yang terakhir keagamaan itu IIK. Sebenarnya I itu ilmu I-nya, K-nya keagamaan gitu. Jadi itu yang menjadi alasan terkuat keluarga aku itu mengizinkan gitu untuk sekolah di Madrasah Aliyah. Padahal Madrasah Aliyah itu lokasinya tuh jauh dari rumah aku, lumayan gitu dibandingkan dengan SMA yang emang orang tua aku dan keluarga menyarankan untuk di sana aja gitu. Karena emang dekat dari lokasi rumah, strategis, dan kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung pulang gitu kan. Karena emang keinginan kuat gitu kan, dengan dilandasi tekad aja gitu. Udah. Biasanya itu kalau dari rumah ke sekolah naik apa itu, kan jauh ya, lumayan jauh. Nah, ini pengalaman yang menarik sekali aku dapetin, karena emang aku nggak bisa bawa motor tuh awalnya. Sekarang udah bisa ya. Itu diantar jemput sama orang tua, sampai temen-temen aku tuh ngiranya aku tuh anak paling bungsu, anak satu-satunya. Padahal kan tadi udah tahu kan, aku anak ketiga dari 6 bersaudara gitu. Makanya dari situ teman-teman aku ngira ini anak saya
kesayangan kayaknya Iya. nih, anak satu-satunya atau anak musuh kan, padahal aku anak ketiga. Ya itulah luar biasanya orang tua aku tuh kepeduliannya emang nggak bisa diraguin lagi. Udah emang sama semua anak itu nggak pilih kasih, mau itu lulusannya apa, mau itu males, mau itu rajin, mama selalu support anaknya gitu. Betul, Karena betul. emang kan semua orang tua itu kan Betul. orang tua Bisa tersebut gitu kan, mensupport ya anak. bisa mensupport dan juga ya nggak boleh memaksakan dong gitu Iya, kan. betul Anak ini banget. misalkan harus kemampuannya ini, si A ini harus misalnya jago matematika, si ini harus jago agama, enggak Karena gitu. setiap anak tuh punya skillnya masing-masing, Iya, ya, betul kemampuannya banget. itu yang Kemampuannya berbeda-beda. beda-beda tentunya. Iya. Nah, pas waktu di sekolah nih, ikut organisasi apa aja sih gitu tuh? Sekolah itu nih. banyak sekali ya, kayak aku Hmm. ikutin hampir dari mulai SMP sih awalnya gitu ya. Di SMP tuh aku tertarik ikut organisasi pramuka. Oh iya. Awalnya emang diwajibkan, emang semua sekolah Iya, kan? iya, aku juga diwajibkan Aku juga sih. ada. Iya. Seru banget pramuka. Iya, tapi karena emang itu wajib dan kalau nggak ikut Iya. banyak ada sanksinya. Oh gitu. Ya awalnya aku cuma ikut-ikutan aja gitu. Pas ternyata aku ikutin, semakin aku ikutin kayak perlombaannya Betul. gitu kan. Terus ya pokoknya banyak temen kan di organisasi itu. Jadi dari situ udah dibawa-bawa lomba di luar sekolah. Dari situ aku tertarik mengikuti organisasi lain gitu kan. Karena aku mikirnya gini, organisasi semakin banyak kita ikutin organisasi berarti Iya. semakin banyak kita menambah teman, silaturahmi kita kan, banyak saudara gitu kan. Kita juga nambah pengalaman, ilmu gitu kan. Dan dari situ aku ikutin OSIS, dari kalau itu abis OSIS aku ikut PMR. Wih. Habis itu aku juga ikut Paskibra. Wih, keren banget Mantep sih. banget, itu Iya. diborong semua ya. Habis Paskibra aku ikut di Mading. Di Mading itu Oh. majalah gitu kan. Oh iya, majalah oh iya. ini. Jadi aku Paham. kayak setiap tulisan Iya, betul. karya puisi entah itu cerpen, Iya. aku itu apa sih? Nanti aku dipajang tempel, gitu ya di dipajang di Mading. Mading. Iya. Ini keren sih. Itu juga ada pengalaman sih Kak. Jadi waktu itu kan aku disuruh ikut lomba cerpen ya. Iya, betul. Cerpen alhamdulillah itu dapet gitu kan di online nih, tingkat Oh. nasional dapet ketiga gitu kan. Ih, Wah, keren. hebat Ya, banget. terusnya Masya Allah. banyak banget sih pengalaman yang diikutin mulai dari pramuka dan lain sebagainya gitu kan. Alhamdulillah di situ juga menuai banyak prestasi gitu. Iya, keren banget. Termasuk di pramuka gitu. Keren banget. Bener-bener Memotivasi anak-anak muda sekarang nih sekolah. Iya. Jadi sekolah itu mau dimanapun ya, yang penting kita mengembangkan skill kita Iya. gitu. Bakat kita percuma kan kita kok sekolah mahal-mahal ataupun sekolah yang elit-elit, tapi kita nggak bisa Nggak bisa mengembangkan mengembangkan diri diri. kita gitu. Bener. Iya. Terus Masuk kampus nih. Itu lewat jalur apa tuh? Masuk kampus. Awalnya sih aku ikut jalur rapot karena Oh, emang iya. ada ya jalur rapot tuh seleksi standar kayak nasional, tapi itu melalui prestasi kan di Iya. rapot. Nah, setelah itu ada penyeleksian kan dari sekolah tuh, dari pihak sekolah katanya yang dapat peringkat yang emang bisa memasuki buat ke tingkat nasional, Iya. dan itu masuk. Aku masuk ke satu peringkat itu, salah satunya aku gitu ya. Karena emang ada permasalahan di akun SNBT, pokoknya akun Iya, waktu nasionalnya itu. ya nggak bisa gitu, nggak bisa nggak bisa login kalau nggak Iya. salah. Nah jadi dari situ bukannya nggak keterima gitu ya, tapi tidak alurnya itu Iya. stuck di situ gitu, Iya, nggak sampai seleksi, nggak Seleksi, sampai iya. pengumuman ya. Di situ kan sedih banget gitu kan, nggak Stop di tengah ikut. jalan ya. Iya. Tapi aku nggak putus asa gitu, karena emang guru aku di madrasah itu, di aliyah gitu kan, di apa selalu memotivasi gitu. Apapun gitu kan, jalan apapun itu kita pasti ada jalannya kan, Iya. jalurnya gitu kan. Banyak juga seleksi kita yang bukan dengan cara ini aja kan, banyak tuh ada seleksi lewat tes kan, dan juga ada beasiswa Betul, yang betul. tidak mampu gitu kan. Nah terus aku ikut karena aku salah satu pernah gitu ya menjadi bukan santri sih, lebih tepatnya mungkin ke pemahaman agamanya lumayan ya, Iya, betul. gitu kan, ilmunya ada gitu kan. Nah dari situ aku ikut seleksi standar kayak beasiswa untuk
khusus untuk santri aja gitu. Oh iya. Iya, khusus santri. Terus di situ ikut tuh, pertamanya ya pastinya persiapan. Betul, persiapan ikut dong. beasiswa itu gitu. Nah, qadarulahnya belum gitu ya, belum bisa lolos gitu. Baru tahap 1 sih udah bisa gitu kan, udah lolos pemberkasannya tuh kayak segala macam apa. Pemberkasan. Nah, tahap 2-nya ini seleksi yang kayak ada isi pengetahuan umum, agama, dan sains kalau nggak salah ya waktu itu. Setelah itu wawancara. Nah, nggak lolos tuh, berhenti di tahap 1 doang, pemberkasan, belum lolos ya. Jadi setelah itu saya mencoba UMPTKIN. Nah, di UMPTKIN ini kan bayar tuh. Nah, itu bingung kan, ada pemilihan kampus sama jurusan ya. Kayaknya kalau nggak salah 2 jurusan 2 kampus juga gitu. Iya, 2 jurusan 2 kampus. Iya, setelah itu aku udah ngisi tuh. Itu pilih ini apa itu? Kampus mana tuh? Kampus Nah, mana aja itu? ini aku milihnya kampus awalnya UIN Jakarta. Iya. Nah, karena emang belum dibolehin sama orang tua, itu juga belum aku ini siapa sih, belum di situ gitu kan, belum pengantapan iya, gitu belum ya. pengantapan, masih nanya-nanya ke keluarga, takutan nggak boleh itu kan. Iya. Terus udah konfirmasi ke orang tua, ya udah kamu kalau mau kuliah yang deket aja gitu. Namanya orang tua khawatir ya. Pasti khawatir gitu. Apalagi anak perempuan kan ya. Iya. Terus udah itu milih UIN Banten. Padahal waktu persiapannya itu makanya silabusnya dari ini, materi persiapan ujian tesnya itu dari UIN Jakarta gitu. Karena emang kampus impian gitu ya kayak. Gimana sih kalau udah jadi inceran tuh pasti apapun kan kita lakuin. Iya. Karena emang nggak dibolehin, ya udah gitu. Tapi tetap persiapan ada gitu kan, nggak dibolehin. Itu udah tuh lewat UMPTKIN. Qadarullah itu temen aku malah yang dapat, aku enggak gitu kan. Waktu di UMPTKIN tuh milih jurusan apa sih Kak sebenarnya? UMPTKIN itu ini KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, sama apa, pendidikan agama Islam. itu kayaknya kebalik deh, pendidikan agama Islam yang pertama gitu. Nah, itu ujiannya waktu UMPTKIN itu online atau offline itu? Ujiannya online kan. Ya karena emang lagi udah masa masih pandemi ya. Kita kan lulusan corona. Iya benar. Itu jadi masih online gitu. Tapi dari situ walaupun saya nggak lolos karena emang berjuangnya awalnya tuh sama temen itu yang sama yang satu sudah lolos. Iya. Nah, biasa ya dimotivasiin lagi karena emang masih ada nih jalannya nih, jalur tuh banyak banget gitu kan, bukan jalurnya aja. Siapa tahu gitu kan, karena emang yang orang sukses itu bukan dia yang pintar, bukan dia yang cerdas, tapi dia yang memiliki keberuntungan kan. Dan saya lanjut ke jalur terakhir, yaitu jalur PCMB Mandiri kan yang ada di UIN itu. Karena emang keinginan kuat, pengen banget gitu kan kuliah. Persiapannya juga tadi udah matang banget gitu ya. Karena emang pasti ini jalur terakhir kayaknya lebih menantang lagi gitu kan aku mikirnya. Padahal jalur terakhir ini ya ini tuh ujian atau tesnya tuh soal-soalnya dari kampus, dari kampus. Pas saya isi tuh lumayan gampang gitu karena emang itu online juga sama. Ya betul, itu online juga karena emang udah persiapan ikut tes bimbingan belajar gitu kan. Nah, dari situ dari bimbingan belajar saya bisa latihan soal-soal ujian gitu ya, tes soal yang emang untuk masuk perguruan tinggi gitu. Di PCMB ini nih mungkin barangkali ada perubahan jurusan gitu kan. Maksudnya siapa tahu gitu tiba-tiba kita plan tiba-tiba pengen pilih jurusan yang lain gitu. Ada nggak sih gitu tuh? Ada banget itu Kak. Biasanya emang kita tuh sering kebingungan milih nentuin jurusan gitu. Karena emang greget gitu ya waktu dari awal, kenapa sih jurusan PAI itu pendidikan agama Islam ini nggak bisa didapetin gitu, karena udah sharing-sharing ke emang yang udah berpengalaman. Jadi ternyata faktornya itu banyak peminatnya. Aku juga waktu itu PAI sih ngambilnya. Jadi ngambil PAI waktu itu juga. Jadi emang karena banyak peminatnya banget ya, dari pertama jalur kayaknya ya, kayak dari sepanjang itu kayaknya banyak banget deh. PAI ini benar-benar diminati, makanya kita
ya yang nilainya ini mungkin ya dimasukkan ke jurusan yang lain gitu kali ya. Saking Ya, tidak muatnya iya, gitu ya. banyak banget yang minat nih PA ini nih, keren banget sih. Sampai dibatasi kan itu. Iya dibatasi. Nggak boleh terlalu banyak. Nah terus setelah itu udah alhamdulillah dapet tuh lolos PCMB, udah pengumuman PCMB jalur mandiri. Tadi tuh Kak belum jawab nih. Oh, iya. Apa sih tadi Jurusannya berubah. Jadi Jadi soalnya di PCMB ini kan ada 3 jurusan ya, dan bingung gitu, bikin kita tuh Iya. bingung gitu ya, makin banyak yang harus kita isi gitu. ya Gimana tuh? berubah ya betul. Saya lebih memilih ke komunikasi penyiaran Islam. Yang pilihan pertama. Iya, karena Iya. awalnya itu emang suka banget kan tadi di bidang keagamaan. Nah, karena emang di PAI ini belum lolos, saya pindah ke komunikasi penyiaran Islam karena saya bikinnya penyiaran Islam. Wah, berarti kayak sama loh, ada Islam-Islamnya Iya, nih, iya. gitu kan. Sama loh tentang kita belajar tentang keagamaan, banyak ilmu agama gitu. Dari situ saya memilih komunikasi penyiaran Islam itu pertama, pilihan pertama. Dan alhamdulillah juga itu dapet, itu lolos. Ya, yang keduanya pilihannya apa itu? Itu yang PAI. Oh, PAI Tetap yang jadi sama dipindah menyerah. ininya aja Iya, ya. pilihannya doang di rolling gitu. Yang ketiga tuh Kak, apa tuh? Yang ketiga aku milih, aduh lupa itu kalau nggak salah BKI. Ih, sama dong kalau BKI. Ini kita pilihannya sama sih, PKI, KPI, BKI. Iya, fakultasnya yang dakwah Dakwah tarbiyah. sama tarbiyah itu Iya. bagus banget. Kalau aku waktu itu kalau aku sih waktu itu KPI-nya justru yang terakhir ya, padahal kita masuk di situ. Jadi Jadi aku juga pertama itu terakhir. pertama itu aku PAI dulu, yang kedua BKI, malah yang ketiga jadi KPI gitu. Jadi lolosnya rezekinya di KPI, Iya. nggak apa-apa itu. Nah. Alhamdulillah. Terus gimana itu Kak setelah lulus? Setelah lolos, saya memikirkan untuk mencari Beasiswa. Ini sih yang paling Itu sih yang dicari-cari. Cari sama mahasiswa. Ya, awalnya tuh karena emang ngelihat faktor ekonomi di keluarga, Betul, sama ngelihat kemauan kita. kayaknya ini apa ya, saya harus, walaupun orang tua saya sudah menyanggupi untuk saya lanjut itu ya ke sekolah negeri gitu ya. Udah ada perjanjian nih Kak tadinya, katanya kalau misalkan kamu nggak dapet beasiswa ya tetap saya selaku orang tua gitu kan siap gitu kan Membiayai. tapi dari situ tetap ya Iya, seorang anak kita- nggak mau ngelihat orang tuanya Itu merasa Iya, terbebani Apalagi kalau gitu ya. kuliah nih kita suka dengar-dengar tuh biayanya gede banget gitu Iya, ya kalau betul, kuliah betul. tuh, jadi kita kayak ngerasa wah ini kan kemauan kita gitu ya Iya. kuliah ya, pasti kita sendiri yang pengen juga ikhtiar gitu, berusaha nih buat cari cara untuk meringankan orang tua gitu. Terus nih masuk kan kita nih di kampus ya, sebetulnya itu kan bukan hanya kuliah gitu ya, bukan hanya tugas-tugas dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kita tuh di kampus ini kan untuk mencari pengalaman, betul nggak sih? Iya, Pengalaman, terus apalagi gitu kayak banyakin relasi, Iya, banyakin teman-teman relasi. gitu tuh. Itu sebenarnya mulai kenal-kenal temen nih banyak di kampus ini nih dari kapan gitu tuh? dari pas mulai semester Dua 2 ya? sih yang Dua. awal-awal masuk itu Hmm. karena emang di situ baru pertama kali masuk dan Hmm. sasarannya itu saya nih harus punya temen loh walaupun Iya. cuma satu gitu Iya, kan bener. biar nggak garing-garing banget di Betul. kampus, biar nanti pas pergi-pergi ada temennya Ada gitu Ya, kan. nggak sendiri. Nah, alhamdulillahnya tuh saya dapat temen yang emang nggak jauh gitu kan dari tempat tinggal saya. Cuma apa ya tetangga kecamatan lah gitu tuh. Aku kan pada beda Rica, kecamatan, nah dia ya. Pabuaran. Jadi kita nih bisa ada ini loh temen buat pulangnya gitu kan. Iya. Biar bareng. Udah mah jauh kan, makanya Iya. harus punya teman gitu ya. Berarti itu cuma sekedar teman ini doang ya? Ikut Nah, waktu itu ikut UKM nggak sih? ikut UKM sih cuma sempet doang gitu, sempet mau daftar tapi karena emang udah ketinggalan open recruitment-nya jadi lebih memilih kayaknya kalau tahun depan temennya udah beda lagi, Iya, nggak satu iya, angkatan. Jadi memilih ya udah gitu, pas udah ketinggalan aku nggak ikut, nggak ngelanjutin lagi. Nah waktu mau milih-milih UKM nih kan kita tuh waktu PBAK ya, kita kan pengenalan UKM dulu tuh ya. Intinya meskipun nggak ikut nih ya, nggak ikut nih kita itu tertarik sama UKM apa sih sebenarnya? Aku tuh tertarik sama UKM UPTK, kemudian di UPTK kan ada tuh yang paling diminati itu bagian Tahfiz. ngapa-ngapa gitu ya. Gue suka banget kan kalau ngapa-ngapa gitu, ngaji gitu. Dari situ pengen banget karena emang open recruitment yang udah ketinggalan. Ya udah gitu, nggak diterusin, nggak minat lagi. Sama LDK sih, LDK kan saling berkaitan ya. Betul. Iya, jadi Itu sampai sekarang itu
Apa udah masuk sekarang mah? Kalau sekarang belum. belum Karena kan tadi jadi. udah Iya. kayak males itu kan, kayak gak ada teman gitu ya udah. Sebenarnya kalau aku sendiri sih ya emang dari kegiatan-kegiatan nih ya. Kalau aku sendiri sih emang dari sekolahnya itu kan emang di sana tuh, di sekolahku tuh emang bener-bener jarang banget ada kegiatan gitu ya. Cuman kayak ada kegiatan juga yang kayak umum gitu loh, kayak tadi tuh pramuka, paskibra gitu tuh. Jadi kayak umum, jadi ngebuat aku tuh pas kuliah itu aku tuh semangat gitu loh. Jadi kayak pengen kayak sekolah-sekolah lain gitu. Tapi kalau ngeliat sekolah-sekolah lain kan bisa ikut lomba sana sini. Nah aku tuh di kampus ini bener-bener mencari banget nih wadah gitu, mencari banget tuh apa sih gitu tuh, pengen banget nih ikut kegiatan-kegiatan gitu Itu ikut apa sekarang? Organisasi apa? ya. di Karena kampus? ya aku di kampus itu Himpunan ya? ikut 3 sebenarnya ya. Jadi di internal ada di kampus, di eksternal juga ada, terus ada di kedaerahan juga gitu. Itu jadi kita banyak banget relasi, banyak banget teman yang bisa kita jumpai di sana gitu. Dan sebenarnya pas aku kan organisasi itu kan kita pilih ya, kita memilih. Jadi kalau pas kita memilih itu benar, aku tuh ngerasa kayak enjoy aja gitu tuh, nggak ngerasa capek gitu, karena emang dari sekolah juga kan, karena kayak asik gitu loh, karena kita belum pernah gitu kan pas di sekolah kan, apalagi kita kehambat online gitu, kehambat corona, jadi kita kayak seneng gitu tuh, explore bebas gitu di luar sekarang tuh. Tapi benar nggak sih isu-isu mahasiswa yang katanya ya yang terlalu banyak ikut organisasi, Iya. aktif organisasi itu katanya lulusnya lama. Itu benar nggak sih? Aduh, Tahu nggak sih isu gitu? iya sering banget Tergantung orangnya sih ya. Bisa jawab ya? Ya, sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Kalau misalkan dari dia itu bisa memanage waktu, ya sebenarnya bisa memanage waktu dan bisa memporsi gitu tuh. Bahwasannya kalau misalkan nih, maka dari itu nih buat teman-teman semuanya juga nih, kalau mau masuk organisasi atau mau masuk UKM itu lebih baik di awal-awal semester nggak sih Kak? Di awal-awal semester biar kita tuh kedepannya gitu tinggal ngambil manfaat, terus tinggal kedepannya juga kita fokus buat ngerjain hal-hal yang emang harus kita tanggung sendiri gitu ya. Tapi kan kayak KKN, PPL itu kan kita benar-benar tugasnya kan mandiri, meskipun kelompok kita juga pasti punya tanggung jawab buat sendiri. Benar-benar. Nah sebenarnya kalau untuk peribahasa tadi ya yang kata Nancy bilang, emang ada aja sih, dan itu tuh mungkin orang-orang yang memang dia tuh merasa bahwasannya dia tuh masih dibutuhkan kali ya di organisasi gitu tuh. Sebetulnya kalau misalkan kita ngerasa bahwasannya kita sudah mempunyai ilmu itu lebih baik, alangkah baiknya kita tuh menyalurkan gitu loh ke pengurus-pengurus yang selanjutnya gitu, agar kita tuh tidak ikut campur dan kita tuh bisa ya sudah gitu tuh, kita sudah dapat ilmunya, kita sudah dapat manfaatnya, jadi kita lebih baik fokus sama yang kita Jadi kerjain tanggung jawabnya gitu. itu udah terselesaikan. Jadi gimana diri sendiri kalau misalkan diri kita sendiri yang emang masih mau stuck di organisasi, kita nggak mau ninggalin organisasi itu gitu tuh, ya bisa jadi ya kita gitu terhambat gitu tuh akademiknya Tetap gitu. di stop di Iya. UIN aja. Iya banget sama Jangan UIN, mau sahabat gitu. Kalau misalkan kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat manfaatnya, lebih baik untuk kita dan kita juga bisa menyalurkannya kepada orang lain juga gitu. Betul sekali. Nah, kita udah banyak banget dong tadi sharing-sharing tentang awal kuliah, awal segala macam, terus kegiatan yang ada di sekolah juga, ini itu sekolah, ini tuh kuliah, Sampai ke kampus. misalnya itu kuliah gitu tuh. Iya betul. Nah gimana nih kalau harapan kan bentar lagi nih penerimaan mahasiswa baru, udah sih ya, udah 2 jalur gitu. Nah bentar lagi ada mahasiswa baru dan kita dapat ada tingkat lagi nih, buat ada tingkat. Nah itu tuh harapan dan apa ya, pesan ya, yang disampaikan Apa sih yang mau disampaikan maba gitu gitu. untuk maba Kan nanti? kita udah mungkin ada pengalaman ya sedikit. Mulai dari Nancy dulu. Mulai dari Nancy mungkin. Kalau aku sih jangan terlalu banyak main ya pasti. Iya. Kalau kuliah itu tetap harus jangan suka kabur-kaburan. Jangan titip absen. Jangan suka absen, terus juga ya kita dari rumah izin ke orang tua kuliah, taunya nggak nyampe ke kampus, Nggak nyampe ke nggak nyampe kampus, ke kelas, terus minta, apalagi kan kalau kuliah kan bayaran ya, misalkan izin ke orang tua bayar fotokopian, bayar ini itu, ternyata Ternyata Zoom buat hal yang lain
gitu yang Dia bermanfaat. juga harus fokus kuliahnya, jangan ngecewain orang tua. Dari Eva nih sendiri gimana nak? Kalau dari aku sendiri buat maba yang nanti mau menghadapi dunia perkuliahan gitu, diharapkan memanfaatkan waktu dengan baik gitu, karena emang menjadi mahasiswa ini adalah salah satu privilege dan emang nggak semuanya bisa gitu menjadi mahasiswa ya. Jadi manfaatin waktu buat ya berorganisasi, jangan lupa juga selain kita berorganisasi kita harus kerjakan tugas. Jadi dua-duanya harus seimbang, Balance ya betul. Dan juga betul jangan banyak main gitu. Tapi kita harus dari sekarang nih mulai memikirkan kita progresnya apa aja nih yang harus kita capai itu agar Harus kedepannya manage lebih, Iya, betul. manage waktu dan biar kedepannya kita tuh program-programnya. nggak bingung kalau kita nih mau jadi apa, mau ngapain gitu kan, kalau kita udah ada Dari persiapan. konsep. Ya konsep, planning yang banyak. Kalau Teh Putri nih, futsal. Iya, Ini. sama aja sih ya kayak tadi tuh untuk para maba, para mahasiswa baru. Mungkin dari sekarang sih bisa dipersiapkan gitu ya, kita mau kemana gitu. Jadi jangan sampai kita bingung di tengah-tengah kita mau ikut apa gitu kan. Akhirnya nyesel, Nggak ikut nyesel, ikut nanti malah karena buru-buru gitu ya ngambil keputusannya. Jadi terbebani, jadi lebih baik nih pas misalkan PBAK itu ya bisa mungkin pas waktu PBAK itu bisa bisa benar-benar mencerna dengan baik tuh materi-materinya, jadi kita bisa tahu UKM apa aja, terus organisasi apa aja. Kita juga harus banyakin temen, intinya berteman itu dengan semuanya, tapi harus memilih gitu ya mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Jangan sampai apalagi di dunia kampus pergaulannya gitu, jadi lebih baik dijaga. Dan emang tadi itu yang kita harus dari awal banget kita menentukan kita mau organisasi apa atau emang mau fokus akademik aja nggak apa-apa, boleh mungkin bisa nyari relasi atau yang lain-lainnya di luar gitu tuh ya. Nah mungkin bisa di luar, dan intinya ya tadi tidak boleh berbohong, terus juga nggak boleh. Sebenarnya nanti yang kita kalaupun bohong itu nanti kita yang ngerasain loh, mungkin di semester atas mungkin ya. Nah ngerasain akibatnya lagi ya. Takutnya kita skripsinya sulit dan susah nungguin dosen pembimbing segala macam. Banyak jangan itu atas dosa kita di semester lalu gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai gitu. Dan satu lagi sih yang penting nih, kalian kan sudah memilih jurusan. Nah, ketika kita sudah ditakdirkan di jurusan tersebut, kita nggak boleh ngerasa salah apa? Nah, salah jurusan. Kayaknya pasti dialami oleh semua. Pasti dialami, termasuk saya sendiri gitu, karena belum sebenarnya belum paham sih sama KPI itu, tapi setelah dijalani, setelah kita ikhlas ya nerima gitu, ternyata mungkin Allah itu menempatkan kita di sini tuh karena emang porsi kita tuh di sini gitu loh, kemampuan kita tuh emang di sini. Kalau udah Kita memaksakan di tempat yang lain belum tentu kita mampu Jadi ya intinya terima takdir, terus dijalani dengan ikhlas, lapang dada, karena bayar kuliah juga bukan main-main gitu. Apalagi kalau misalkan kita tidak dapat beasiswa gitu, sayang banget kalau misalkan kita kuliah cuman di kelas main HP, terus kuliah cuman hahaha gitu ya, di kelas nggak mendengarkan dengan baik, tiba-tiba mau sudah tiba-tiba UTS, tiba-tiba UAS. Ini benar-benar harus dari sekarang gitu ya, kita benar-benar harus benar-benar niatin kuliah gitu, karena emang kuliah ini nggak semua orang bisa, nggak semua orang mampu, dan emang biayanya itu cukup mahal gitu ya, segala macamnya. Jadi kita harus memanfaatkan privilege kita sebagai mahasiswa. Kalau udah keterima sih kita harus bener-bener Semangat dong. Mau apalagi baru awal. Baru awal tuh semangatnya marah-marah. Semoga bisa tetap dikuatkan ya sampai lulus nanti gitu kan. Memang semangat juga skripsiannya nanti ya. Ya, jadi sebenarnya meskipun kita belum ngerasain skripsi, tapi kita juga udah sering ya ngedenger keluh kesah dari cutting gitu. Betul. Kita juga kadang merasakan kasihan gitu ya. Semoga kita juga nggak pernah mengalami, dan untuk kalian semua mahasiswa baru tentunya jangan pernah mengalami yang kayak gitu. Tentunya harus dari sekarang diperbaiki. Nah, terima kasih untuk saudari Kodaria dan Nancy sama telah ngobrol-ngobrol santai ini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini kan, berbagi pengalaman kisah kita gitu kepada. Semoga bisa ngasih gambaran untuk mahasiswa baru, ngasih manfaat juga untuk kalian semua yang mendengarkan. Dan
ketemu lagi di podcast selanjutnya di jam yang sama, kemudian di program yang sama juga. Ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.